Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria. Saya dari kelompok LKNB Praktikum Reksadana di MNC Asset Management. Nah, MNC Asset Management ini terletak di Gedung Bursa Efek Indonesia lantai 5 di Surabaya. PT MNC Asset Management ini adalah sebuah perusahaan manajer investasi milik MNC Group yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor S 433/LB/2011 pada 14 Januari 2011, PT MNC Asset Management ini sudah terdaftar di Bapepam LK terkait perubahan nama perusahaan yang sebelumnya adalah PT Bakti Asset Management yang juga sudah terdaftar di Bapepam melalui Surat Keputusan Nomor KEP 05-PM-MI-2000 sejak 25 Mei 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang produk-produk yang ada di reksadana, khususnya di MNC Asset Management. Nah, di MNC Asset Management itu ada 4 jenis yang mereka gunakan. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yang ketiga adalah reksadana campuran, dan yang terakhir adalah reksadana saham. Nah, reksadana pasar uang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin bahwasanya 100% itu adalah pasar uang. Instrumennya adalah di dalam pasar uang. Nah, untuk tingkat resikonya di sini tingkat resiko dari reksadana pasar uang ini adalah sangat rendah. Di dalam MNC Asset Management ini, reksadana pasar uang juga memiliki produk. Yang pertama adalah MNC Dana Lancar dan yang kedua adalah MNC Dana Syariah Barokah. Dan yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yaitu dia itu 80% itu obligasi, dan untuk tingkat resikonya dia itu sedang. Di dalam reksadana pendapatan tetap ini juga terdapat produk-produk. Yang pertama adalah MNC Dana Liquid, yang kedua MNC Dana Syariah, yang ketiga adalah MNC Dana SBN, dan yang terakhir adalah MNC Dana Dolar. Untuk yang ketiga dan empat akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari Mbak Nelly. Selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis reksadana, yaitu salah satunya reksadana campuran. Di mana reksadana campuran itu instrumennya itu didapat dari pasar uang, obligasi, saham tidak melebihi 79%. Sedangkan di dalam MNC Asset Management tersebut, reksadana campuran tersebut mempunyai produk di mana produknya adalah MNC Dana Kombinasi Icon. Nah, salah satu produknya di reksadana campuran. Adapun tingkat resikonya di reksadana campuran tersebut itu lumayan tinggi dibandingkan dengan dua jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapat tetap itu. Jadi lebih tinggi reksadana campuran. Sedangkan jenis reksadana yang keempat yaitu reksadana saham, di mana reksadana saham itu 20% di instrumennya itu didapat dari obligasi ataupun pasar uang, sedangkan 80% itu dari saham itu sendiri. Nah, di MNC Asset Management, reksadana saham itu juga memiliki produk. Salah satunya yaitu MNC Dana Ekuitas, MNC Dana Syariah Ekuitas, dan MNC Smart Equity. Itu salah satu produk dari reksadana saham. Sedangkan tingkat risikonya itu lebih tinggi, sangatlah dibilang dibandingkan dengan reksadana yang lain, jenis reksadana yang lain, maka reksadana saham inilah yang berada di tingkat paling tinggi, di resiko paling tinggi gitu. Jadi reksadana saham ini mempunyai tingkat resiko paling tinggi ketimbang yang 3 jenis reksadana yang lainnya. Jadi kalau diurut jenis resiko
risiko yang paling tinggi yaitu dari reksadana saham pertama. Selanjutnya reksadana campuran, selanjutnya pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, selanjutnya reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang sangatlah kecil. Maka kata yang saya dengar atau yang saya ketahui dari lihat YouTube dari punya MNC Asset Management tersebut, salah satu dari analisis PT di MNC Asset Management mengatakan, Lianto Sidarso itu mengatakan bahwasanya bagi pemula atau bagi investor yang pemula atau ingin berinvestasi di jangka pendek, maka lebih baiknya memilih jenis reksadana pasar uang, Kalau kita memilih reksadana saham, itu bagi orang yang sudah berpengalaman atau mengetahui dari tingkat risikonya itu sendiri, dan juga mempunyai keinginan berinvestasi jangka panjang. Itu menurut Lianto Sudarso. Maka bagi investor yang ingin berinvestasi di dalam jangka panjang, maka baguslah bagi reksadana saham, menggunakan reksadana saham, tapi risikonya juga lumayan tinggi ketimbang yang tiga jenis reksadana yang lain itu. Sedangkan di dalam lembaga MNC Asset Management tersebut, jika suatu nasabah ataupun dikatakan investor ingin mengetahui keadaan investasinya atau ingin mengetahui perkembangan naik turunnya dari reksadana saham ataupun reksadana lainnya, dan juga atau ingin mempunyai pertanyaan atau mengusulkan pertanyaan terhadap lembaga tersebut, maka di reksadana aset manajemen tersebut memiliki tim khusus untuk mengatasi hal-hal tersebut. Misal saya selaku investor ya, atau nasabah di lembaga tersebut, jika saya ingin bertanya terhadap lembaga tersebut mengenai tentang reksadana saya yang dipilih ataupun ingin bertanya, maka ada tim khusus dari lembaga tersebut untuk menangani pertanyaan dari saya, tidak langsung ke manajer investasi gitu maksudnya saya. Itu salah satunya. Maka bisa dikatakan bagi pemula ataupun bagi seseorang yang ingin atau baru yang pengen berinvestasi di dalam reksadana tersebut, maka dianjurkan atau disarankan oleh salah satu analisis di MNC Manajemen Aset Manajemen tersebut untuk memilih jenis reksadana pasar uang, karena 100% instrumennya itu dari pasar uang sendiri, dan juga tingkat risikonya kecil gitu. Jadi kalau untuk reksadana saham sendiri, jenis reksadana saham yang seperti ini, maka yang dikatakan atau dijelaskan oleh Lianto Sudarso di dalam wawancaranya di YouTube tersebut, itu reksadana saham itu digunakan atau banyak yang berminat. Ciri-ciri orang yang seperti ingin berinvestasi yang berjangka panjang, dan juga mempunyai tabungan yang banyak. Maksudnya tabungan yang banyak itu uang tersebut tidak hanya digunakan berinvestasi, juga ada uang cadangan gitu. Uang investasi itu juga ada, dan uang hidup juga ada sedang diinvestasikan itu. Dan sudah mengetahui tingkat risiko di dalam saham tersebut, di reksadana saham tersebut. Itu salah satu reksadana saham, ciri-ciri reksadana saham. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai jenis-jenis reksadana. Itu yang saya jelaskan tadi adalah salah satu jenis reksadana atau
jenis-jenis reksadana yang ada di MNC Asset Management. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Nelly tadi. Jadi kekurangannya yang saya tadi jelaskan itu reksadana campuran dan reksadana saham. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme di reksadana. Nah, kemarin sudah sedikit saya singgung bagaimana sih kalau semisal kita mau invest atau nabung di reksadana seperti itu. Nah, cukup simpel ya. Jadi kita, karena di reksadana itu udah ada manajer investasinya, jadi kita tinggal menghubungi manajer investasi, lalu kita bisa mengisi formulir pendaftaran, memenuhi persyaratan yang diminta mereka. Untuk formulir pendaftaran sudah ada ya contohnya di PPT. Nah, setelah itu si investor itu mengirimkan formulir pendaftaran dan segala macam persyaratannya ke manajer investasi. Setelah itu manajer investasi mengkonfirmasi, dan kalau semisal sebelumnya kan kita sudah tahu nih kita mau invest di mana kayak gitu. Maksudnya kita investnya di sekuritas, semisal di sini kita mengambil studi kasus di MNC Asset Management. Nah, di sana itu mereka sudah punya prospektus kan, masih ingat kemarin. Jadi prospektus itu adalah kayak buku yang mereka tawarkan gitu, biar kita tuh tertarik seperti untuk berinvest di reksadananya mereka, untuk berinvest di reksadana. Nah, setelah itu setelah kita membeli ya, untuk pembelian reksadana sendiri itu berbagai macam. Untuk membelinya kita bisa langsung ke bank. Biasanya bank yang mengeksklusif itu adalah bank di cabang. Kalau semisal di teras itu sepertinya tidak ada gitu. Dan juga kita bisa beli di sekuritasnya langsung, dan juga kita bisa beli di e-commerce kayak di Bukalapak itu sudah jual, dan juga kayak di Tokopedia itu sudah menjual reksadana seperti itu. Dan juga setelah itu jika kita sudah manajer investasi itu akan memberikan kita suatu kayak surat penyertaan gitu, bahwasanya kita tuh sudah menyertakan modalnya kita sebesar berapa seperti itu, yang sudah tertera di prospektus itu tadi. Nah, teman-teman, setelah itu manajer investasi itu akan mereka akan mengeksekusikan nih kira-kira yang mau diinvestkan kemana gitu. Karena kan seperti tadi produk reksadana kan banyak nih, ada pasar uang, ada juga kayak pasar uang dan semacamnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi di awal gitu. Nah, kan itu bisa diinvestkan di sukuk, obligasi, dan juga di saham seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk proses transaksinya seperti itu, dan juga reksadana itu memberikan kita kemudahan kalau semisal kita masih buta nih tentang saham dan semacamnya. Dan juga untuk transaksi reksadana ini sebenarnya tidak memberatkan gitu, bisa dimulai dari 100.000, semisal kita mau calengin nih 100.000. Untuk saham, untuk membeli saham semisal kita bisa sertakan di reksadana kayak gitu. Jadi nggak harus kita tuh punya uang 1 miliar untuk kita menyertakan di deposito seperti itu. Dan juga dalam proses transaksinya itu kan sudah banyak pilihan seperti itu. Dan ini tuh untuk reksadana sendiri itu dianjurkan untuk investasi jangka panjang atau nabungnya tuh jangka panjang, teman-teman. Karena karena kalau semisal kita invest di reksadana, semisal mau itu invest saham atau obligasi dan semacamnya, itu dalam jangka panjang itu akan memberikan kita return. Memberikan kita return yang banyak juga seperti itu. Jadi investlah sedini mungkin. Saya juga akan menjelaskan tentang proses dan persyaratan yang dibutuhkan pada reksadana syariah. Yang pertama yaitu harus mengisi formulir dan kuesioner profil resiko. Syarat yang kedua yaitu
harus mempunyai EKTP, memiliki buku rekening tabungan bank, materai, dan tanda tangan. Untuk contoh lebih jelasnya tentang formulir pendaftaran sama formulir transaksi itu bisa dilihat di PPT-nya. Sudah ada di sana, sudah dijelaskan maksudnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita tahu nih tentang berapa sih nilai perusahaannya, kayak gitu. Maksudnya nilai kekayaannya di sana tuh berapa, seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus. Nah, yang pertama, bagaimana sih caranya kita tahu suatu perusahaan mempunyai nilai berapa, kayak gitu. Mereka asetnya berapa sih sebenarnya. Nah, semisal ya, untuk satu lembar saham seharga 1.500 dan saham yang beredar itu sejumlah 100.000 semisal ya. Nah, itu tinggal kalikan 1.500 kalikan 100.000, yakni 150 miliar. Jadi kalau itu anggap 100%-nya seperti itu. Kalau nanti semisal kita menyertakan berapa persen, kita menyertakan berapa unit, itu tinggal dikalkulasikan. Nah, selanjutnya itu seperti halnya saham tadi. Kalau semisal kita di reksadana kita menyertakan beberapa unit, semisal ya per unit itu seharga 2.000. Nah, total unit dari penyertaan yang beredar itu sebanyak 100.000 unit. Nah, berarti NAB-nya mereka atau nilai aktiva bersihnya mereka itu tinggal kita kalikan, yaitu 2.000 kalikan 10.000, yakni 20 miliar, seperti itu. Nah, untuk produk reksadana uang sendiri bisa dilihat ya teman-teman di PPT. Itu semisal produk reksadana pasar uang berindikasi punya return 7% per tahun. Nah, jika kita berinvest sebanyak 1 juta, maka tinggal kalikan 1 juta kalikan 1 juta kalikan 7%, yakni 70.000. Jadi kita mendapatkan return setahun itu 70.000. Jadi kalau semisal sebulan berapa nih, tinggal dikalikan. Berarti sebulan itu adalah kita mendapatkan return 5.800, seperti itu teman-teman. Untuk di saham seperti apa ya, sama teman-teman. Jadi kalau yang di reksadana saham indikasinya semisal punya return 20%, kita tuh menyertakan modal sebanyak 1 juta semisal. Nah, itu nanti kita tinggal kalikan, jadi 1 juta kalikan 20% itu berapa, 200.000, berarti return kita itu berada di 200.000, seperti itu. Nah, untuk harga dari semisal kita invest di saham, kita membeli penyertaan unit di saham itu kan untuk harganya itu tiap hari tuh pergerakannya gitu. Jadi market saham itu dari jam biasanya tuh sampai jam 4 sore, seperti itu. Jadi tiap hari tuh mempunyai peluang buat berubah. Bisa jadi kita tuh semisal dalam penyertaannya kita sekarang membeli dengan harga sebesar 1.500. Nah, ketika kita jual 3 tahun ke depan semisal, nah itu ternyata per unitnya udah menjadi 3.000, seperti itu. Jadi itu selisih dari modal, dan juga hasilnya itu adalah returnnya kita, seperti itu. Jadi kalau semisal mau invest kayak di reksadana, itu harus dimulai sejak dini, teman-teman. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mitigasi resiko dalam reksadana syariah. Resiko dalam reksadana syariah itu yang pertama adalah return belum pasti, yang kedua adalah tidak ada jaminan dari pemerintah, dan yang terakhir reksadana bisa dibubarkan. Nah, bagaimana sih kita cara penanganannya biar tidak terjadi seperti itu, atau istilahnya biar kita maksimal dalam berinvestasi. Nah, yang pertama itu kita perlu yang namanya memilih
manakah yang ingin kita investasikan, ya benar-benar kita investasikan. Soalnya reksadana syariah itu banyak sekali instrumen-instrumen dan memiliki resiko yang berbeda-beda. Yang kedua adalah melakukan deverifikasi, yang mana kita itu tidak hanya menempatkan uang kita pada satu tempat, tapi bisa kita tempatkan pada instrumen-instrumen yang lain. Selanjutnya sesuai dengan syariat, maksudnya kita memilih investasi itu, maksudnya memilih reksadana itu yang tidak mengandung unsur yang bodong-bodong seperti itulah. Dan yang terakhir adalah kita perlu yang namanya melihat daftar list dari NAB-nya. Mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.